Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil proyek kami yang berupa poster berjudul Analisis Faktor Produksi Padi. Perkenalkan, nama saya Sarah Fitria, NPM 240810800183. Kenalkan, nama saya Muhammad Walil Ahdi dengan NPM 240810800196. Kan nama saya Nabila Lupa dengan M 24081080 146. Jadi, padi merupakan komoditas utama penegak ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan negara. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berhubungan erat dengan stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup penduduk. Untuk mempelajari bagaimana padi pada produk padi dapat ditingkatkan, kita perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu indikator penting adalah produktivitas petani, yaitu hasil panen gabah per satuan luas lahan, yang biasanya diukur dalam per ton atau hektar. Produktivitas mencerminkan seberapa efisien suatu lahan mampu menghasilkan gabah atau padi. Selain produktivitas, faktor lainnya adalah luas lahan pertanian yang ditanami dan dipanen. Luas lahan menjadi komponen utama karena produksi padi secara langsung bergantungan pada seberapa besar area yang dapat dilakukan untuk bercocok tanam. Dan faktor terakhir ada tenaga kerja, yaitu jumlah orang yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga panen, serta petani membutuhkan tenaga kerja yang cukup dan memiliki keterampilan supaya proses produksi menjadi lebih optimal. Selanjutnya ada metode yang kami gunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi produksi padi. Itu terdiri dari 6 metode. Yang pertama ada mengidentifikasi variabel. Pada tahap ini kami menentukan variabel yang akan diteliti. Produksi padi kami jadikan sebagai variabel terikat atau Y karena nilainya dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan variabel bebasnya ada 3, yaitu luas panen sebagai X1, produktivitas sebagai X2, dan tenaga kerja sebagai X3. Ketiga variabel ini kami juga berperan dalam meningkatkan ataupun menurunkan jumlah produksi padi. Yang kedua, kami melakukan diagnosa awal pada data. Kami mengecek terlebih dahulu data yang akan dipakai, seperti memeriksa apakah terdapat missing value atau original. Yang ketiga, ada transformasi data. Pada pemeriksaan awal, metode yang kami gunakan belum memenuhi asumsi-asumsi klasik regresi, seperti uji normalitas. Yang kami dapatkan itu p-value-nya 0,01041. Untuk homoskedastisitas itu p-value-nya 0,01482 dan autokorelasinya 0,002293. Karena p-value-nya lebih kecil dari alfa 0,05, maka uji asumsi tersebut belum terpenuhi. Selanjutnya kami menggunakan transformasi data itu menggunakan log. Jadi asumsi-asumsi yang sebelumnya belum terpenuhi itu akan terpenuhi. Contohnya seperti normalitas yang sebelumnya 0,01041 itu menjadi 0,6177. Homoskedastisitas menjadi 0,423 dan autokorelasi menjadi 0,1543. Dan karena transformasi datanya sudah, uji asumsinya sudah memenuhi, maka kami lanjut ke analisis berikutnya. Untuk melakukan analisis regresi ganda, kami ingin mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap produksi padi. Dengan menggunakan analisis regresi ganda, kami dapat melihat variabel yang benar-benar berpengaruh terhadap produksi padi. Untuk metode yang kelima ada memilih model terbaik dari 3 metode, yaitu metode forward, backward, dan stepwise. Kami memilih metode backward.
Metode ini menyisakan hanya variabel yang memiliki pengaruh signifikan, sedangkan variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan itu dibuang. Dari analisis kami, variabel yang tersisa itu luas panen dan produktivitas, sedangkan tenaga kerja tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap produksi padi. Dan yang terakhir itu hasil. Dan kami menyimpulkan hasil analisis kami. Baik, selanjutnya model terbaik, yang mana setelah kita melakukan eliminasi backward, pada tahap pertama, model masih memuat variabel tenaga kerja, luas panen, dan produktivitas. Yang mana tahap pertama ini dengan nilai AIC-nya sebesar negatif 626,637,3. Kemudian pada tahap kedua, yang mana variabel tenaga kerja dieliminasi karena nilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Nah, setelah variabel tersebut dihapus, dilakukan kembali perhitungan model dan menghasilkan nilai AIC sebesar negatif 627,6265. Nah, baik, selanjutnya model terbaik setelah melakukan eliminasi, kita bandingkan dulu AIC-nya. Dari model kedua terdapat AIC-nya lebih rendah daripada model pertama, sehingga dapatlah model terbaik dengan produksi padi sebagai variabel Y. Negatif 2,303 ditambah 1 luas panen ditambah 1 produktivitas. Dari model ini dapat kita lihat bahwa jika semua peubah bebasnya, yang mana luas panen dan produktivitas bernilai konstan atau nol, maka produksi padi akan tetap sebesar negatif 2,303. Dan jika luas panen naik 1 hektar, maka produksi padi akan meningkat 1 satuan. Serta jika produktivitas naik 1 kuintal per hektar, maka produksi padi akan meningkat 1 satuan juga. Dengan demikian, kedua variabel luas lahan dan produktivitas memiliki pengaruh positif dan sebanding dalam meningkatkan total produksi padi. Sehingga peningkatan keduanya menjadi faktor penting dalam upaya memperbesar hasil panen suatu wilayah. Diambil kesimpulan bahwa produksi padi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu panen dan produksi lahan. Kedua variabel ini terbukti memiliki pengaruh signifikan dan berperan besar dalam menentukan seberapa banyaknya hasil panen padi yang dapat dihasilkan pada suatu wilayah. Hasil regresi menunjukkan bahwa ketika luas panen meningkat, itu produksi padi juga akan bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas lahan pertanian yang mampu ditanami dan dipanen, maka semakin besar pula kontribusi hasil panen terhadap ketersediaan pangan daerah. Jadi untuk menjaga dan mempertahankan luas lahan pertanian menjadi salah satu langkah penting yang perlu dipertahankan pemerintah dan masyarakat. Selain luas panen, produktivitas juga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Produktivitas menunjukkan seberapa efisien lahan pertanian mampu menghasilkan padi dan ukuran ton per hektarnya. Jika produktivitas meningkat, maka hasil panen padi dapat meningkat juga dan tanpa harus menambahkan luas lahannya. Tetapi variabel tenaga kerja dalam analisis kami tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi padi. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja itu tidak lagi menjadi faktor utama dalam meningkatkan produksi. Karena proses pertanian kini semakin didukung oleh teknologi dan sistem pengolahan modern. Dengan demikian, perkembangan alat-alat pertanian seperti mesin tanam dan mesin panen. Kebutuhan tenaga kerja fisik secara menjadi lebih sedikit. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan ketahanan pangan, langkah yang perlu dilakukan untuk bukan hanya menambahkan jumlah tenaga kerja, tetapi lebih pada peningkatan produktivitas dan menjaga ketersediaan lahan pertanian. Jika kedua variabel ini dapat dikelola dengan baik, maka proses tadi
dapat terus meningkat dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan demikian, presentasi kami yang dapat kami sampaikan, kami berharap penjelasan tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih mengenai analisis faktor produksi padi. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.